Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan membagikan sedikit materi tentang hakikat ilmu kimia. Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur dan sifat materi atau zat, perubahan materi atau zat, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Ilmu kimia juga berperan dalam berbagai bidang. Yang pertama pada bidang kedokteran dan farmasi, digunakan untuk menemukan vaksin, menemukan struktur kimia virus, dan menemukan mekanisme reaksi kimia dalam tubuh. Sedangkan dalam bidang energi dan lingkungan, digunakan sebagai sumber energi terbarukan. Dan dalam bidang industri digunakan teknologi material untuk menemukan baterai lithium-ion dan serat optik. Pada proses industri digunakan untuk penemuan katalisator pengolahan limbah industri ramah lingkungan. Kemudian dalam bidang pertanian dan pangan digunakan pada produksi pertanian untuk penemuan pestisida dan pupuk kimia. Dalam teknologi pangan digunakan untuk menemukan bahan pengawet makanan dan bahan aditif makanan, pengolahan hasil limbah pertanian. Dalam bidang hukum dan kriminal digunakan untuk sidik jari DNA dan bahan pendeteksi narkoba. Dalam bidang lingkungan hidup digunakan untuk mengatasi pemanasan global dan gerakan kimia hijau atau green chemistry. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode ilmiah. Ilmu kimia dikembangkan melalui metode ilmiah, yaitu langkah-langkah secara sistematis yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan permasalahan atau menemukan ilmu pengetahuan. Langkah-langkah metode ilmiah yang pertama adalah menemukan masalah melalui pengamatan, membaca, atau berliterasi. Yang kedua ada merumuskan masalah, menentukan rumusan masalah berdasarkan pengamatan dan literasi. Yang ketiga merumuskan hipotesis, membuat dugaan awal jawaban dari masalah. Yang keempat adalah melakukan penelitian, merancang dan melakukan penelitian atau eksperimen untuk menjawab hipotesis. Yang kelima adalah mengolah data, melakukan analisis data hasil penelitian, dikonfirmasi dengan hipotesis. Jika hipotesis tidak terbukti, maka perlu disusun ulang hipotesis baru. Setelah itu, jika terbukti, baru bisa lanjut menuju tahap selanjutnya, yaitu membuat laporan publikasi, menulis laporan dan mempublikasikan pada jurnal, media, atau seminar. Nah, sekarang kita akan membahas alat-alat yang ada di laboratorium kimia beserta kegunaannya. Yang pertama ada Beker glass. Beker glass digunakan untuk menyiapkan larutan yang akan digunakan, mereaksikan zat dalam volume yang banyak, dan melarutkan zat padat ke dalam air dalam proses pembuatan larutan. Untuk ukuran dari beker glass ada yang berukuran 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, dan 1000 ml. Selanjutnya ada labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer digunakan untuk wadah larutan yang akan digunakan, mereaksikan larutan, dan melakukan titrasi. Untuk ukuran dari labu Erlenmeyer ada yang berukuran 50 ml, 100 ml, 200 ml, dan 500 ml. Selanjutnya ada silinder ukur. Silinder ukur digunakan untuk alat pengukur volume cairan. Silinder ukur ada yang berukuran 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, dan 500 ml. Kemudian ada pipet gondok atau pipet volumetri. Pipet gondok digunakan untuk mengambil larutan dalam volume tertentu sesuai ukuran pipet gondok dan mengambil cairan dengan volume tertentu dengan ketelitian lebih tinggi. Pipet gondok ada yang berukuran 10 ml, 25 ml, 50 ml, dan 100 ml. Selanjutnya ada labu ukur atau labu takar. Digunakan untuk mengukur volume cairan dengan teliti dan membuat larutan dengan volume tertentu dengan ketelitian tinggi. Ukuran dari labu ukur ada yang 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 500 ml, dan selanjutnya ada tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan untuk tempat mereaksikan zat dalam jumlah sedikit, sedangkan rak tabung reaksi digunakan untuk menempatkan tabung reaksi. Tabung reaksi dan rak tabung reaksi ada yang berukuran kecil, sedang, dan besar. Kemudian ada penjepit tabung reaksi. Digunakan untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan. Ada yang terbuat dari kayu atau logam. Selanjutnya ada lampu spiritus. Lampu spiritus digunakan sebagai alat untuk pemanas dengan bahan bakar spiritus. Kemudian ada corong. Corong digunakan sebagai alat bantu untuk menuang cairan dari wadah yang bermulut lebar ke wadah yang bermulut kecil, dan alat untuk menyaring dan memisahkan endapan dari cairannya. Kemudian ada kaki tiga atau tripod. Kaki tiga digunakan untuk penyangga wadah yang berisi cairan yang dipanaskan. Harus dilengkapi dengan kasa asbes.
Selanjutnya ada botol regen dan botol semprot. Botol regen merupakan tempat untuk menyimpan larutan atau zat cair, sedangkan botol semprot yang berisi air suling atau aquades yang digunakan untuk mencuci, menyemprot, dan menambahkan aquades dalam jumlah sedikit. Setelah itu ada lumpang porselen. Lumpang porselen digunakan untuk menghaluskan atau menggerus zat padat. Kemudian ada neraca Ohaus. Neraca Ohaus digunakan untuk menimbang zat. Selanjutnya ada gelas arloji. Gelas arloji digunakan untuk wadah zat padat yang akan ditimbang dengan menggunakan neraca. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat bahan kimia dan lambangnya beserta contoh bahannya. Yang pertama ada mudah meledak atau eksplosif. Contoh dari bahan tersebut adalah amonium nitrat dan kalium klorat. Selanjutnya ada pengoksidasi atau oxidizing. Contoh dari bahan tersebut adalah asam sulfat dan asam nitrat. Kemudian ada karsinogenik. Contoh dari bahan tersebut adalah benzena, asbes, dan vinyl klorida. Kemudian ada mudah terbakar atau flammable. Contoh dari bahan tersebut adalah etil eter, propana, dan alkohol. Kemudian ada beracun atau toksik. Contoh dari bahan tersebut adalah merkuri, kalium sianida, dan timbul oksida. Kemudian ada korosif. Contoh dari bahan tersebut adalah asam asetat, asam klorida, dan aluminium klorida. Dan yang terakhir ada menyebabkan iritasi atau iritan. Contoh dari bahan tersebut adalah amonia, narium, hidroksida, dan hidrogen peroksida. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua.